Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai pemecatan sejumlah anggota relawan teman Ahok yang memalsukan data KTP sudah tepat. Ahok memuji sistem kinerja para relawan yang dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam pengumpulan KTP. Bikin sistem yang sangat baik. Semua yang masuk formulir itu, begitu dia masuk ke komputer, itu kasih notifikasi. Terima kasih Anda telah memberikan dukungan. Kalau kamu merasa bohong, dia kontak kamu enggak? Nah, saya kira yang 5 itu main itu ketahuan waktu notifikasi, makanya dia dipecat. Pak, ada dugaan mereka itu pengurus Posfera, Pak? Nah, bisa aja. Saya juga ada dilaporin berita gitu, tapi udahlah biarin. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram terhadap salah satu awak media yang dinilai ingin menyudutkannya dalam kasus suap reklamasi. Ahok kemudian meminta agar wartawan tersebut tidak lagi masuk ke balai kota untuk mewawancarai dirinya. Makanya saya bilang pertama gini, saya kan pernah anggota. Pagi tadi di balai kota, Ahok tiba-tiba geram setelah salah satu wartawan menanyakan perihal dugaan suap yang diterima relawan teman Ahok sebesar 30 miliar rupiah. Ahok menyebut pertanyaan yang dilontarkan sengaja memojokkan dirinya dan dianggap ingin mengadu domba. Sebelumnya dugaan suap sebesar 30 miliar rupiah yang diterima oleh relawan teman Ahok dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI Junimart Girsang. Dugaan tersebut kini tengah ditindaklanjuti oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, lantaran dianggap memiliki keterkaitan dengan kasus suap reklamasi. Anda bandingkan, untuk punya pikiran, Anda kan menuduh saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda tekor apa? Apa? Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah neken-neken saya dengan media, saya nggak pernah takut. Di mana ini ada Paulus Romindo yang menyatakan bahwa kami ini ada kerja kontrak dan SK dan surat tugas, plus kami yang bahasanya gratis itu sebenarnya dibayar. Betulkah seperti itu? Sudah ada Mas Singgih Widyastono, pendiri teman Ahok. Mas Singgih, betul atau tidak? Ya, saya perlu luruskan dulu yang pertama. Jadi teman-teman berlima ini kita pecat, kita keluarkan dari struktur relawan teman Ahok karena apa? Karena punya masalah. Masalahnya apa? Mereka memalsukan data KTP semua yang mereka setorkan. Posko-posko mereka itu berarti ada 5 orang, berarti ada 5 posko. Itu semua dipalsukan datanya. Jadi dipalsukan, makanya kita keluarkan pada pas bulan Maret kemarin. Nah, ketika mereka mulai nggak terima dengan apa yang kita lakukan karena memalsukan data, mulai mereka menusuk kita dari belakang dengan bahasa-bahasa bahwa mereka dibayar, terus mereka juga ada SK. Nah, saya luruskan yang pertama soal dibayar. Nah, mereka itu bukan dapat gaji, tapi mereka dapat uang operasional. Nah, Oke, jadi memang dapat uang ya, kalau betul. dari teman Ahok ini. Betul, ya? ada uang operasional. Jadi kita ada 3 posko. Posko yang pertama itu posko yang memang kita organik, kita dirikan. Posko yang kedua itu posko yang partisipatif, jadi benar-benar orang yang datang sendiri, modalin sendiri semuanya. Nah, posko dan yang ketiga itu ada boot mall gitu kan. Nah, kalau yang posko yang organik ini yang termasuk tadi ada 5 orang ini, mereka itu kita kasih uang operasional 500.000 per minggu. Nah, tapi bukan per kepala, jadi per posko. Jadi mereka bisa dari 1 sampai 5 orang. Nah, digunakan untuk apa? Gunakan itu untuk yang pasti untuk operasional karena mereka butuh fotokopi, mereka butuh biaya bensin untuk datang ke Pejaten, untuk setor KTP, butuh biaya telepon juga. Nah, kita tidak munafik bahwa mereka pasti butuh anggaran yang memang jumlahnya nggak banyak gitu kan. Jumlahnya nggak banyak buat teman-teman mereka, tapi setidaknya bisa mengganti ongkos operasional lah. Ya. Kemudian yang mereka katakan, jadi sebenarnya kalau misalnya ada target untuk bisa mencapai sekian ribu KTP begitu, terus kemudian mendapatkan imbalan, betul atau tidak itu? Ya, jadi sebenarnya ada tadi 1 orang pagi-pagi datang ke sekretariat kami jam 9 ketika kami belum buka, saya baru datang dengan Mbak Amalia. Terus 1 orang ini datang dengan perasaan cemas, mereka bilang, "Mas, jangan ceritakan, amankan saya dulu. Karena hari ini saya diancam kalau saya tidak datang ke acara konvers itu, saya diancam akan diawasi beberapa hari." Nah, jadi beberapa 2 hari yang lalu pengakuan dari orang yang kita rahasiakan ini, mereka ngaku mereka ini teror, mereka harus mengaku bahwa mereka ini menerima uang. Jadi udah disiapkan skenario nya sebaik mungkin, dikaranglah semuanya sebaik mungkin. Tapi
Tapi malah lucu gitu. Jadi bahan ketahuan kita. Jadi ada bahasa-bahasa bahwa ada di konversi itu ada 153 posko. Padahal kita nggak punya sampai segitu. Kita cuma punya 90 posko gitu kan. Jadi ini apa ya? Ini sebuah bentuk fitnah lagi-lagi ke kita. Saya juga harus sampaikan bahwa memang tadi kami menggelar konvers di Pejaten, kami bilang bahwa ini bukan dari teman Ahok, tapi ini mantan teman Ahok yang memang mungkin sakit hati. Mereka itu sebenarnya motifnya untuk menjatuhkan teman Ahok atau menjatuhkan Ahok? Ya bisa jadi untuk menjatuhkan teman Ahok ya gitu kan. Mungkin ada orang di belakangnya untuk men-setting sedemikian rupa sehingga apa mereka mau membeberkan gitu. Kalau dirunut masalahnya dari mulai teror yang pertama mereka terima 2 hari yang lalu gitu kan. Terus juga kami bilang bahwa 5 orang ini orientasinya uang. Orientasinya uang, kami punya dasarnya kalau kami bisa buktikan. Dasarnya apa? Jadi ada beberapa formulir mereka kan asal store ke kita. Yang penting mereka dapat uang operasional. Artinya kan orientasinya uang seperti itu. Terus juga kalau orientasi uang artinya kan gampang sekali untuk dibelokkan, Mbak. Gampang sekali untuk dibelokkan mereka kemana, gampang sekali untuk disetir seperti itu. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Kami tidak terlalu serius menanggapi isu ini, jadi malah kami mendapat simpati yang luar biasa dari teman-teman gitu kan. Ada nggak justru orang-orang yang mungkin sudah pernah ngasih KTP-nya mereka jadi bertanya-tanya ini benar nggak sih? Banyak banget gitu. Jadi malah mereka tuh bingung kok jadi begini gitu di belakangnya kan. Kok jadi malah teman-teman Ahok ini malah didiskreditkan gitu kan di belakang, dijaga lagi ada isu kayak gini. Ketika kemarin keluar isu yang 30 miliar gitu kan. Ini sekarang di downgrade jadi 12,5 miliar gitu. Padahal kita cuma punya uang itu dari penjual merchandise dari bulan Juni sampai tahun ini itu cuma 6,3 miliar gitu. Dan selebihnya itu berarti didapat dari? Enggak, kalau yang 12,5 miliar itu duit dari karangan mereka, hasil karangan mereka gitu kan. Kita nggak tahu. Fiktif lah angkanya. Fiktif banget gitu. Nah, kalau begitu kenapa mereka sampai berani membeberkan bukti dan lain-lain punya konferensi pers? Kalau kita bilang mungkin karena mereka dapat ancaman, yang kedua mungkin karena mereka ya ada bahasa-bahasa orientasinya uang gitu kan. Ancaman dari mana? Ancaman dari satu ormas, kami sudah mengantongi namanya, tapi kami tidak bisa sebutkan. Jadi mereka dikumpulkan sebelum mereka mengadakan konversi ini, 2 hari sebelum acara mereka dikumpulkan. Mereka di briefing sedemikian rupa, mereka harus pakai seragam teman Ahok, mereka harus bawa semua peralatan yang memang dipinjamkan, itu peralatan yang itu dipinjamkan semuanya di briefing. Jadi jadilah konversi yang apa ya, yang beginilah seperti itu. Ini untuk kelompok yang anti Ahok begitu. Iya. Terus juga tadi kami kan ngirim teman-teman di mana di sana di acara sana gitu kan. Terus kata teman kita satu orang itu kalau di salah satu kafe itu kan 75.000. Totalnya itu sekitar kemarin tadi itu acara menghabiskan sekitar 3.750.000-an. Jadi artinya kalau saya nggak yakin teman-teman 5 orang ini bersedia gitu kan dirugikan, terus mereka gelar konvers kalau di belakangnya nggak ada kepentingan. Baik. Ya. Nah, Mas Inggi udah kasih konvers untuk membalas ini ya penjelasan mereka. Betul. Apa yang akan dilakukan nantinya? Apakah akan ada menempuh jalur hukum misalnya atau seperti apa? Saya belum memikirkan, dari teman-teman belum memikirkan langkah hukum selanjutnya. Tapi kan teman Ahok bukan kami berlima saja, tapi ada jutaan orang yang memang mungkin siap akan melaporkan mereka karena pemalsuan, karena pencemaran nama baik. Jadi kami di teman Ahok tidak bertanggung jawab andaikan 5 orang ini dipidanakan nantinya dengan kasus misalnya pencemaran nama baik atau apapun gitu. Tapi kalau dari teman Ahok sendiri tidak akan meneruskan sampai pencemaran nama baik begitu. Belum tahu. Tapi langkah selanjutnya mungkin akan kami pikirkan matang-matang nantinya. Mas Inggi Widasono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu kelanjutan nantinya bagaimana. Sudah ada Pak Gun-Gun Haryanto sebagai pengamat politik untuk kita perbincangkan masalah ini. Silakan Pak Gun-Gun. Oh ya. Apa kabar? Baik. Selamat siang. Iya, ini kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun, 98 ada fenomena penggulingan kekuasaan dan juga people power, lalu kemudian 2014 people power menghadapi koalisi-koalisi partai besar, lalu ini 2016 ada 1 juta KTP untuk calon perorangan. Apakah ini sebuah fenomena people power? Kalau memang iya, akan berujung sampai mana fenomena ini? Ya, jadi kalau saya melihat ini satu respon ya, sekaligus sebenarnya tantangan untuk partai politik. Respon dari publik dalam konteks ini adalah warga DKI. Karena kan bagaimanapun ada mungkin kognitif disonan ya, ada ketidakpuasan terhadap eksistensi partai politik. Kemudian ada juga jalur yang disediakan oleh undang-undang, yakni jalur perseorangan dan jalur partai politik. Dan publik kemudian memanfaatkan ini, melakukan inisiatif kerja berjejaring untuk kemudian mengusung kandidat yang mereka kehendaki. Sehingga salah satu fenomenanya muncul seperti teman Ahok. Ini kan sebenarnya fenomena yang biasa, artinya politik kerelawanan yang memang sudah pada tempatnya melakukan proses konsolidasi demokrasi itu salah satunya melalui proses-proses inisiatif warga.
Tetapi kemudian jangan juga prematur untuk mengatakan bahwa ini telah usai. Ini baru permulaan dari satu proses pertarungan elektoral yang menurut saya cukup panjang. Tapi 1 juta adalah fenomenal begitu ya? Betul ya, 1 juta itu kan berarti menunjukkan suksesnya target awal. Yakni kan targetnya 1 juta memang, sekarang sudah lebih, sementara hanya 500 sekian yang menjadi prasyarat untuk kemudian mengusung dari jalur perseorangan. 500.000 ya maksud saya. Nah ini kan sudah melampaui. Ketika misalnya dia sudah melampaui, maka sekarang ada beberapa agenda yang Mas Ade harus diperhatikan oleh siapapun yang akan mengusung Ahok dari jalur perseorangan. Pertama adalah verifikasi tentu. Setelah kemudian memasukkan ke KPU besok, tanggal 3 sampai 7 Agustus, ada verifikasi administratif tanggal 12 Agustus, kemudian 21 Agustus sampai 3 September, itu ada verifikasi faktual. Dan di situ tentu juga menjadi satu hal yang harus dijaga oleh mereka, supaya kemudian itu benar-benar, bahwa 1 juta itu utuh, atau 1 juta itu kemudian tidak kempis ya, karena misalnya banyak faktor. Lain hal adalah tentu pertarungan dalam konteks menghadapi beragam serangan. Contoh misalnya, mampukah soliditas teman Ahok terjaga ketika mendapat serangan kanan kiri, termasuk misalnya soal aliran dana dan lain-lain. Ini perlu. Karena apa? Soliditas itu penting untuk menjaga ritme kerjanya besok untuk memenangkan Ahok. Ya. Jika tim sudah solid lalu kemudian juga berhasil membawa katakanlah Ahok misalnya kondisinya memenangkan pilkada begitu, akan berujung di mana fenomena people power seperti ini, Pak Gun-Gun, dalam dunia politik Indonesia? Ya, pertama tentu dalam konteks jangka pendek mampu nggak apa yang kemudian sekarang bergulir menjadi dukungan itu bukan hanya sampai berhasil mengusung, tetapi memenangkan. Karena jalur perseorangan itu kan di banyak tempat hanya dianggap sebagai pinggiran atau pelengkap penderita, padahal sebenarnya kan substansinya sama dengan dari jalur partai politik, sama-sama diakui undang-undang dan harusnya sama-sama kuat. Tetapi di banyak praktek kan marginal. Makanya ketika Pak Ahok misalnya bisa konsisten di jalur perseorangan, paling tidak dia bisa kemudian menunjukkan bisa nggak nih jalur perseorangan ini menang, dan teman-teman Ahok tentu harus membackup itu. Yang kedua, ini konteksnya jangka panjang. Ketika misalnya memenangi kontestasi elektoral, mampu nggak juga nanti membangun satu pemerintahan yang berbeda. Ini tentu nanti ya setelah kemudian memenangi kontestasi. Maksud saya berbeda itu kan di banyak daerah kandidat yang kemudian menang dari jalur partai banyak terbebani kan oleh hutang jasa atau hutang budi pada partai politik. Sehingga kemudian proses pemetaan misalnya dalam konteks good governance-nya banyak tercederai gara-gara itu tadi, banyak proses-proses politik yang sangat intens justru dengan elit dibanding dengan rakyat. Pak Gun-Gun, tadi Anda menyebutkan ada aturannya, memang ada celahnya, memang dalam undang-undang diatur begitu ya. Nah, ke depannya ketika misalnya ini sudah berhasil, ketika ini sudah menjadi apa namanya sudah di ujung begitu, ini akan membawa perubahan apa dalam peta politik di Indonesia kalau secara garis besarnya, Pak Gun-Gun? Pertama, menurut saya dalam konteks elektoral itu akan punya efek domino pada daerah-daerah lain, bahwa kandidat atau dari jalur perseorangan itu bisa lebih confidence. Karena ternyata kalau prosesnya bisa dari bawah, kemudian dijaga soliditasnya, kemudian mampu melibatkan partisipasi, karena bagaimanapun jalur perseorangan itu basis materialnya adalah public trust, dan selain public trust tentu adalah bagaimana mereka mampu membangun infrastruktur. Karena gini, di banyak daerah kandidat independen itu kan dikalahkan oleh kandidat partai yang sudah punya pengalaman dalam infrastruktur. Jadi artinya skema ini akan diadopsi oleh daerah-daerah lain, dan kemudian juga akan masa depan politik Indonesia juga akan terpengaruhi oleh fenomena ini begitu ya, Pak Gun-Gun? Sama seperti mungkin dulu ingat politik kerelawanan muncul di Amerika pada saat ngusung Obama, 1 million strong for Obama gitu ya. Kemudian orang bukan kemudian vote buying fenomenanya, tapi mendonasikan apa yang dia punya untuk kandidat. Sedikit saja Pak Gun-Gun, ini Pak Ahok rupanya belum memutuskan nih antara dua pilihan ini. Kalau misalnya ini terus berlangsung, apa dampaknya terhadap kedepannya lalu terhadap fenomena ini? Kalau saya sih berharap memang salah satu ujian paling dekat setelah 1 juta ini adalah konsistensi. Maksudnya dia kan sudah mendeklarasikan akan maju dari jalur perseorangan kan kemarin-kemarin. Nah sekarang
apakah itu kemudian terjaga konsistensinya untuk tetap maju dari jalur perseorangan, atau nanti kemudian memang ada persuasi dari partai politik kemudian berpindah karena sudah memungkinkan juga kan dengan dukungan 3 partai yang ada sekarang, dia bisa diusung oleh partai dengan modal 24 kursi misalnya kalau dengan masuk Golkar di dalamnya. Dengan dampak bahwa nanti fenomena people power akan berhenti di situ. Ya, baik, terima kasih Pak Gun. Sama-sama. Sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih Pak Gun. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tuduhan adanya aliran dana sebesar 30 miliar rupiah kepada relawan teman Ahok dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menilai tuduhan ini hanyalah fitnah jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Di sela-sela acara musyawarah daerah Musda, DPD DKI Jakarta, Partai Golkar, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama menegaskan dirinya tidak mengetahui apapun terkait tudingan adanya aliran dana senilai 30 miliar rupiah untuk teman Ahok. Sebelumnya tudingan adanya aliran dana ini disampaikan politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang dalam rapat dengar pendapat dengan KPK. Ahok pun menilai tudingan ini sebagai fitnah menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Kamu tanya sama mereka aja deh, ya kan, kalau fitnah keluarin kayak gitu, saya nggak tahu. Kamu tanya sama mereka aja. Mana saya tahu? Buktinya gimana? Mesti tanya mereka dong. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyetorkan uang zakat sebesar 55 juta rupiah ke Badan Amil Zakat Infak dan Sodako atau Bazis DKI Jakarta. Pada tahun lalu Ahok juga menyetorkan zakat ke Basis DKI Jakarta. Ya, pada siang hari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama datang ke Barreskrim Polri untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Selesai dari Barreskrim, Ahok meluncur ke Plenary Hall GCC Senayan, Jakarta untuk menghadiri acara Basis DKI Jakarta Peduli Umat 2016. Tema yang diambil adalah zakat untuk kesejahteraan rakyat. Dalam acara tersebut, pihak panitia mengumumkan bahwa Ahok menyetorkan zakat ke Bazis sebesar 55 juta rupiah. Setoran zakat ini juga diikuti oleh pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya. Jalur yang disediakan oleh undang-undang, yakni jalur perseorangan dan jalur partai politik. Dan publik kemudian memanfaatkan ini, melakukan inisiatif kerja berjejaring untuk kemudian mengusung kandidat yang mereka kehendaki. Sehingga salah satu fenomenanya muncul seperti teman Ahok. Ini kan sebenarnya fenomena yang biasa, artinya politik kerelawanan yang memang sudah pada tempatnya melakukan proses konsolidasi demokrasi itu salah satunya melalui proses-proses inisiatif warga. Tetapi kemudian jangan juga prematur untuk mengatakan bahwa ini telah usai. Ini baru permulaan dari satu proses pertarungan elektoral yang menurut saya cukup panjang. Tapi 1 juta adalah fenomenal begitu ya? Betul ya, 1 juta itu kan berarti menunjukkan suksesnya target awal. Yakni kan targetnya 1 juta memang, sekarang sudah lebih, sementara hanya 500 sekian yang menjadi prasyarat untuk kemudian mengusung dari jalur perseorangan. 500 ribu ya maksud saya. Nah ini kan sudah melampaui, ketika misalnya dia sudah melampaui, maka sekarang ada beberapa agenda yang Mas Ade harus diperhatikan oleh siapapun yang akan mengusung Ahok dari jalur perseorangan. Pertama adalah verifikasi tentu. Setelah kemudian memasukkan ke KPU besok, tanggal 3 sampai 7 Agustus, ada verifikasi administratif tanggal 12 Agustus, kemudian 21 Agustus sampai 3 September, itu ada verifikasi faktual. Dan di situ tentu juga menjadi satu hal yang harus dijaga oleh mereka, supaya kemudian itu benar-benar, bahwa 1 juta itu utuh atau 1 juta itu kemudian tidak kempis ya, karena misalnya banyak faktor. Lain hal adalah tentu pertarungan dalam konteks menghadapi beragam serangan. Contoh misalnya, mampukah soliditas teman Ahok terjaga ketika mendapat serangan kanan kiri, termasuk misalnya soal aliran dana dan lain-lain. Ini perlu
Karena apa? Soliditas itu penting untuk menjaga ritme kerjanya besok untuk memenangkan Ahok. Ya. Jika tim sudah solid lalu kemudian juga berhasil membawa katakanlah Ahok misalnya kondisinya memenangkan pilkada begitu, akan berujung di mana fenomena people power seperti ini, Pak Gun-Gun, dalam dunia politik Indonesia? Ya, pertama tentu dalam konteks jangka pendek mampu nggak apa yang kemudian sekarang bergulir menjadi dukungan itu bukan hanya sampai berhasil mengusung tetapi memenangkan, karena jalur perseorangan itu kan di banyak tempat hanya dianggap sebagai pinggiran atau pelengkap penderita, padahal sebenarnya kan substansinya sama dengan dari jalur partai politik, sama-sama diakui undang-undang dan harusnya sama-sama kuat, tetapi di banyak praktek kan marginal. Makanya ketika Pak Ahok misalnya bisa konsisten di jalur perseorangan, paling tidak dia bisa kemudian menunjukkan bisa nggak nih jalur perseorangan ini menang, dan teman-teman Ahok tentu harus membackup itu. Yang kedua, ini konteksnya jangka panjang. Ketika misalnya memenangi kontestasi elektoral, mampu nggak juga nanti membangun. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai pemecatan sejumlah anggota relawan teman Ahok yang memalsukan data KTP sudah tepat. Ahok memuji sistem kinerja para relawan yang dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam pengumpulan KTP. Bikin sistem yang sangat baik. Semua yang masuk formulir itu, begitu dia masuk ke komputer, itu kasih notifikasi. Terima kasih Anda telah memberikan dukungan. Kalau kamu merasa bohong, dia kontak kamu nggak? Nah, saya kira yang 5 itu main itu ketahuan waktu notifikasi, makanya dia dipecat. Pak, ada dugaan mereka itu pengurus Posfera, Pak. Nah, bisa aja. Saya juga ada dilaporin berita gitu, tapi udahlah biarin. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram terhadap salah satu awak media yang dinilai ingin menyudutkannya dalam kasus suap reklamasi. Ahok kemudian meminta agar wartawan tersebut tidak lagi masuk ke balai kota untuk mewawancarai dirinya. Makanya saya bilang pertama gini, saya kan benar anggota. Pagi tadi di Balai Kota, Ahok tiba-tiba geram setelah salah satu wartawan menanyakan perihal dugaan suap yang diterima relawan teman Ahok sebesar 30 miliar rupiah. Ahok menyebut pertanyaan yang dilontarkan sengaja memojokkan dirinya dan dianggap ingin mengadu domba. Sebelumnya dugaan suap sebesar 30 miliar rupiah yang diterima oleh relawan teman Ahok dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI Junimart Girsang. Dugaan tersebut kini tengah ditindaklanjuti oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, lantaran dianggap memiliki keterkaitan dengan kasus suap reklamasi. Anda bandingkan, untuk punya pikiran, Anda kan menuduh saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda tekor apa? Apa? Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah neken-neken saya dengan media, saya nggak pernah takut. Di mana ini ada Paulus Romindo yang menyatakan bahwa kami ini ada kerja kontrak dan SK dan surat tugas, plus kami yang bahasanya gratis itu sebenarnya dibayar. Betulkah seperti itu? Sudah ada Mas Singgih Widyastono, pendiri teman Ahok. Mas Singgih, betul atau tidak? Ya, saya perlu luruskan dulu yang pertama. Jadi teman-teman berlima ini kita pecat, kita keluarkan dari struktur relawan teman Ahok karena apa? Karena punya masalah. Masalahnya apa? Mereka memalsukan data KTP semua yang mereka setorkan. Posko-posko mereka itu berarti ada 5 orang, berarti ada 5 posko. Itu semua dipalsukan datanya. Jadi dipalsukan, makanya kita keluarkan pada saat pas bulan Maret kemarin. Nah, ketika mereka mulai nggak terima dengan apa yang kita lakukan karena memalsukan data, mulai mereka menusuk kita dari belakang dengan bahasa-bahasa bahwa mereka dibayar, terus mereka juga ada SK. Nah, mereka jadi bertanya-tanya, ini benar? Banyak banget gitu. Jadi malah mereka tuh bingung kok jadi begini gitu di belakangnya kan. Kok jadi malah teman-teman Ahok ini malah didiskreditkan gitu kan, di belakang dijaga lagi, ada isu kayak gini. Ketika kemarin keluar isu yang 30 miliar gitu kan,
Ini sekarang di downgrade jadi 12,5 miliar gitu. Padahal kita cuma punya uang itu dari penjual merchandise dari bulan Juni sampai tahun ini itu cuma 6,3 miliar gitu. Dan selebihnya itu berarti didapat dari? Enggak, kalau yang 12,5 miliar itu duit dari karangan mereka, hasil karangan mereka gitu kan. Kita nggak tahu. Fiktif lah angkanya. Fiktif banget gitu. Nah, kalau begitu kenapa mereka sampai berani membeberkan bukti dan lain-lain punya konferensi pers? Kalau kita bilang mungkin karena mereka dapat ancaman, yang kedua mungkin karena mereka ya ada bahasa-bahasa orientasinya uang gitu kan. Ancaman dari mana? Ancaman dari satu ormas, kami sudah mengantongi namanya, tapi kami tidak bisa sebutkan. Jadi mereka dikumpulkan sebelum mereka mengadakan konversi ini, 2 hari sebelum acara mereka dikumpulkan. Mereka di briefing sedemikian rupa, mereka harus pakai seragam teman Ahok, mereka harus bawa semua peralatan yang memang dipinjamkan, itu peralatan yang itu dipinjamkan semuanya di briefing. Jadi jadilah konversi yang apa ya? Yang beginilah seperti itu. Ini untuk kelompok yang anti Ahok begitu. Iya. Terus juga tadi kami kan ngirim teman-teman di mana di sana di acara sana gitu kan. Terus kita kata teman kita satu orang itu kalau di salah satu kafe itu kan 75.000. Totalnya itu sekitar kemarin tadi itu acara menghabiskan sekitar 3.750.000-an. Jadi artinya kalau saya nggak yakin teman-teman 5 orang ini bersedia gitu kan dirugikan, terus mereka gelar konvers kalau di belakangnya nggak ada kepentingan. Baik. Ya. Nah, Mas Inggi udah kasih konvers untuk membalas ini ya penjelasan mereka. Apa yang akan dilakukan nantinya? Apakah akan ada menempuh jalur hukum misalnya atau seperti apa? Saya belum mikiran dari teman-teman belum mikiran langkah hukum selanjutnya, tapi kan teman Ahok bukan kami berlima saja, tapi ada jutaan orang yang memang mungkin siap akan melaporkan mereka karena pemalsuan, karena pencemaran nama baik. Jadi kami di teman Ahok tidak bertanggung jawab andaikan 5 orang ini dipidanakan nantinya dengan kasus misalnya pencemaran nama baik atau apapun gitu. Tapi kalau dari teman Ahok sendiri tidak akan meneruskan sampai pencemaran nama baik begitu. Belum tahu. Tapi langkah selanjutnya mungkin akan kami pikirkan matang-matang nantinya. Mas Inggi Widarsono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu kelanjutan nantinya bagaimana. Sudah ada Pak Gun-Gun Haryanto sebagai pengamat politik untuk kita perbincangkan masalah ini. Silakan Pak Gun-Gun. Oh ya. Apa kabar? Baik. Selamat siang. Iya, ini kalau kita lihat kan dari tahun ke tahun, 98 ada fenomena penggulingan kekuasaan dan juga people power, lalu kemudian 2014 people power menghadapi koalisi-koalisi partai besar, lalu ini 2016 ada 1 juta KTP untuk calon perorangan. Apakah ini sebuah fenomena people power? Kalau memang iya, akan berujung sampai mana fenomena ini? Ya, jadi kalau saya melihat ini satu respon ya, sekaligus sebenarnya tantangan untuk partai politik. Respon dari publik dalam konteks ini adalah warga DKI. Karena kan bagaimanapun ada mungkin kognitif disonan ya, ada ketidakpuasan terhadap eksistensi partai politik. Kemudian ada juga, saya luruskan yang pertama soal dibayar. Nah, mereka itu bukan dapat gaji, tapi mereka dapat uang operasional. Nah, jadi memang dapat uang kalau dari teman Ahok ini. Betul, ada uang operasional. Jadi kita ada 3 posko. Posko yang pertama itu posko yang memang kita organik, kita dirikan. Posko yang kedua itu posko yang partisipatif, jadi benar-benar orang yang datang sendiri, modalin sendiri semuanya. Nah, posko dan yang ketiga itu ada good mall gitu kan. Nah, kalau yang posko yang organik ini, yang termasuk tadi ada 5 orang ini, mereka itu kita kasih uang operasional 500.000 per minggu. Nah, tapi bukan per kepala, jadi per posko. Jadi mereka bisa dari 1 sampai 5 orang. Nah, digunakan untuk apa? Gunakan itu untuk yang pasti untuk operasional, karena mereka butuh fotokopi, mereka butuh biaya bensin untuk datang ke Pejaten, untuk store KTP, butuh biaya telepon juga. Nah, kita tidak munafik bahwa mereka pasti butuh anggaran yang memang jumlahnya nggak banyak gitu kan. Jumlahnya nggak banyak buat teman-teman mereka, tapi setidaknya bisa mengganti ongkos operasional lah. Gitu. Kemudian yang mereka katakan, jadi sebenarnya kalau misalnya ada target untuk bisa mencapai sekian ribu KTP begitu, terus kemudian mendapatkan imbalan, betul atau tidak itu? Ya, jadi sebenarnya ada tadi 1 orang pagi-pagi datang ke sekretariat kami jam 9 ketika kami belum buka, saya baru datang dengan Mbak Amalia. Terus 1 orang ini datang dengan perasaan cemas, mereka bilang, "Mas, jangan ceritakan, amankan saya dulu. Karena hari ini saya diancam kalau saya tidak datang ke acara konvers itu, saya diancam akan diawasi beberapa hari." Nah, jadi beberapa 2 hari yang lalu pengakuan dari orang yang kita rahasiakan ini, mereka ngaku mereka ini teror, mereka harus mengaku bahwa mereka ini menerima uang. Jadi udah disiapkan skenarionya sebaik mungkin, dikaranglah semuanya sebaik mungkin, tapi malah lucu gitu. Jadi bahan ketahuan kita. Jadi ada bahasa-bahasa bahwa ada di konversi itu ada 153 posko. Padahal kita nggak punya sampai segitu. Kita cuma punya 90 posko gitu kan. Jadi ini apa ya? Ini sebuah bentuk fitnah lagi-lagi ke kita. Saya juga harus sampaikan bahwa memang tadi kami menggelar konvers di Pejaten, kami bilang bahwa
ini bukan dari teman Ahok, tapi ini mantan teman Ahok yang memang mungkin sakit hati. Mereka itu sebenarnya motifnya untuk menjatuhkan teman Ahok atau menjatuhkan Ahok? Ya bisa jadi untuk menjatuhkan teman Ahok ya gitu kan. Mungkin ada orang di belakangnya untuk men-setting sedemikian rupa sehingga mereka mau membeberkan gitu. Kalau dirunut masalahnya dari mulai teror yang pertama mereka terima 2 hari yang lalu gitu kan. Terus juga kami bilang bahwa 5 orang ini orientasinya uang. Orientasinya uang, kami punya dasarnya kalau kami bisa buktikan. Dasarnya apa? Jadi ada beberapa formulir mereka kan asal store ke kita. Yang penting mereka dapat uang operasional. Artinya kan orientasinya uang seperti itu. Terus juga kalau orientasi uang artinya kan gampang sekali untuk dibelokkan, Mbak. Gampang sekali untuk dibelokkan mereka kemana, gampang sekali untuk disetir seperti itu. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Kami tidak terlalu serius menanggapi isu ini, jadi malah kami mendapat simpati yang luar biasa dari teman-teman gitu kan. Ada nggak justru orang-orang yang mungkin sudah pernah ngasih KTP-nya bangun satu pemerintahan yang berbeda. Ini tentu nanti ya setelah kemudian memenangi kontestasi. Maksud saya berbeda itu kan di banyak daerah kandidat yang kemudian menang dari jalur partai banyak terbebani kan oleh hutang jasa atau hutang budi pada partai politik. Sehingga kemudian proses pemetaan misalnya dalam konteks good governance-nya banyak tercederai gara-gara itu tadi banyak proses-proses politik yang sangat intens justru dengan elit dibanding dengan rakyat. Pak Gun-Gun tadi Anda menyebutkan ada aturannya, memang ada celahnya memang dalam undang-undang diatur begitu ya. Nah, ke depannya ketika misalnya ini sudah berhasil, ketika ini sudah menjadi apa namanya sudah di ujung begitu. Ini akan membawa perubahan apa dalam peta politik di Indonesia kalau secara garis besarnya Pak Gun-Gun? Pertama menurut saya dalam konteks elektoral itu akan punya efek domino pada daerah-daerah lain bahwa kandidat atau dari jalur perseorangan itu bisa lebih confidence. Karena ternyata kalau prosesnya bisa dari bawah, kemudian dijaga soliditasnya, kemudian mampu melibatkan partisipasi, karena bagaimanapun jalur perseorangan itu basis materialnya adalah public trust, dan selain public trust tentu adalah bagaimana mereka mampu membangun infrastruktur. Karena gini, di banyak daerah kandidat independen itu kan dikalahkan oleh kandidat partai yang sudah punya pengalaman dalam infrastruktur. Jadi artinya skema ini akan diadopsi oleh daerah-daerah lain dan kemudian juga akan masa depan politik Indonesia juga akan terpengaruhi oleh fenomena ini begitu ya Pak Gun-Gun? Sama seperti mungkin dulu ingat politik kerelawanan muncul di Amerika pada saat ngusung Obama, 1 million strong for Obama gitu ya. Kemudian orang bukan kemudian vote buying fenomenanya, tapi mendonasikan apa yang dia punya untuk kandidat. Sedikit saja Pak Gun-Gun, ini Pak Ahok rupanya belum memutuskan nih antara dua pilihan ini. Kalau misalnya ini terus berlangsung, apa dampaknya terhadap kedepannya terhadap fenomena ini? Kalau saya sih berharap memang salah satu ujian paling dekat setelah 1 juta ini adalah konsistensi. Maksudnya dia kan sudah mendeklarasikan akan maju dari jalur perseorangan kan kemarin-kemarin. Nah sekarang apakah itu kemudian terjaga konsistensinya untuk tetap maju dari jalur perseorangan, atau nanti kemudian memang ada persuasi dari partai politik kemudian berpindah karena sudah memungkinkan juga kan dengan dukungan 3 partai yang ada sekarang dia bisa diusung oleh partai dengan modal 24 kursi misalnya kalau dengan masuk Golkar di dalamnya. Dengan dampak bahwa nanti fenomena people power akan berhenti di situ. Baik, terima kasih Pak Gun-Gun. Sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih Pak Gun-Gun. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membantah tuduhan adanya aliran dana sebesar 30 miliar rupiah kepada relawan teman Ahok dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menilai tuduhan ini hanyalah fitnah jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Di sela-sela acara musyawarah daerah Musda, DPD DKI Jakarta, Partai Golkar